Ya, kita lanjutkan untuk materi kita. Jadi, apa itu HTML? Ini mengulang sedikit ya. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kemudian HTML sendiri adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Kemudian HTML sendiri ini adalah menggambarkan struktur halaman website. Kemudian HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Elemen HTML memberi label bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ataupun ini adalah tautan atau link ya. Kemudian penulisan tag HTML tidak bersifat case sensitif, artinya ketika kita menuliskan paragraf dengan P huruf kapital, dengan P huruf kecil, ini adalah sama fungsinya, nanti dibaca sama. Hanya saja secara umum atau biasanya memang penulisan tag-tag seperti ini ditulis dengan huruf kecil. Jangan lupa untuk mengakhiri tag elemen dengan tanda endtag ya. Contohnya ini kita lihat seperti ini. Kita bikin satu file baru ya, satu file baru, kita paste. Nah ini kalau kita install plugin ataupun extension dari VS Code, nanti kita bisa melakukan simpan dulu ya. Ini simpan. Formatnya apa? Formatnya misalkan W1 teks gini. W1 elemen .html. Oke, simpan. Nah, ini otomatis nanti dia akan menyesuaikan penulisannya akan lebih rapi gitu ya. Sekarang sudah ya disimpan, kemudian kita coba buka open in default browser. Oke, dapat kita lihat, ini saya close dulu yang sebelum-sebelumnya. Ini dapat kita lihat ada sebuah tulisan yang dengan tulisan ya, atau tulisannya itu adalah judul dengan heading 1. Kemudian ada tulisan lagi, paragraf pertama adalah konten berita. Ini kalau kita sandingkan ya, sandingkan sama code-nya. Ini kita baca dari paling atas ya, page title. Ini nanti munculnya di sini page title ya. Kemudian di bawahnya ini H1, ini artinya heading 1. Heading 1, kemudian ini ada tulisan yang namanya judul heading 1. Jadi H1 ini adalah heading 1 ya, nanti ada H1 sampai H6. Kemudian formatting teks yang lainnya ini sama seperti sebelumnya, itu tag P, artinya kita memberitahu browser bahwa tulisan paragraf pertama dalam konten berita ini adalah dalam format paragraf. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian ini penjelasannya tadi sudah saya singgung sedikit, nanti silahkan dibaca. Kemudian yang namanya elemen ya, ini jadi satu elemen, ini seperti ini satu elemen, elemen title, ini elemen H1 gitu ya. Itu contohnya seperti ini ya, H1 judul dengan heading 1 ini adalah satu elemen. Jadi satu elemen itu bagiannya adalah dari starting tag sampai closing tag. Jadi tag awal, tag pembuka sampai konten, kemudian tag penutup untuk yang ada slash H1. Kemudian misalkan kita coba untuk heading, jadi heading tadi yang ini kita coba praktekkan ya, ini kita praktekkan, kita copy, kita tambah enter 2 kali dulu, 3 kali nggak apa-apa, kemudian kita letakkan kursornya di baris yang ingin kita copy filenya, sintaknya, kemudian kita menekan tombol shift, alt, dan tanda bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, 6 kali, ini sudah otomatis terbuat. Kemudian kita pengen ganti ini H1-nya menjadi H2. Yang di belakang jangan lupa diganti juga dengan H2. H ini menjadi H3. Ini juga H3 ya. Ini H3, ini H4. H4, di sini juga H4. Kemudian di sini H5, di sini juga H5,
Kemudian di sini nanti ini H6 ya, ini kelebihan H1 sampai H6. Nanti yang ini kita hapus ya. Kita hapus. Yang ini H6, ini kita ganti seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan CTRL-S, kemudian kita buka di browsernya. Oke, nah ini sudah muncul ya teman-teman, ada tulisan judul dengan heading 1. Ini yang paling besar, jadi untuk judul yang paling besar ya pakai heading 1, kemudian pakai heading 2 lebih kecil, heading 3 lebih kecil lagi, heading 4, 5, 6, ini 6 yang paling kecil, ini bahkan lebih kecil daripada tulisan menggunakan paragraf berita. Kemudian selain heading, kita bisa juga untuk menambahkan paragraf seperti ini. Jadi ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya bikin, ini saya close, yang ini saya close, yang ini juga simpan dulu, kemudian di close. Kita bikin satu file baru lagi. Ini kita paste di sini, kita simpan menjadi W1 apa tadi ya? Paragraf ya. W1 paragraf.html. Kita save. Tulisannya seperti ini ya, W1 paragraf.html, kita klik simpan. Oke, kemudian kita coba buka di browser. Open in default browser. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tadi di sini, ini memang kita misalkan tambahkan enter di sini. Ya, ini tambah spasi, kita simpan. Nah, nanti dia ini karena saya install aplikasi untuk formatting, dia otomatis akan berubah ya, menyesuaikan. Tapi nanti silakan coba teman-teman. Nanti hasilnya seharusnya dia tetap lurus, artinya dia white space ya, tidak atau mengabaikan spasi ya ini. Kemudian ini juga jumlah baris dalam paragraf bergantung pada ukuran jendela browser. Ini misalkan saya minimize ya, saya kecilkan layarnya, dia akan berpindah ke bawah. Jadi bukan ada scroll ke kanan, tapi dia akan scroll ke bawah. Kemudian apabila kita ingin menambahkan sebuah garis lurus ya di antara tulisan kita, misalkan dari P yang atas ini kita tambahkan satu buah garis lurus, ini pakai HR. Jadi silahkan tambahkan nanti seperti ini, ada HR. Kemudian teman-teman simpan. Kemudian cek lagi di browsernya. Nah, ini sudah muncul ya satu buah garis untuk memisahkan tulisan yang di sini sama yang di sini. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pembahasan kita ya terkait dengan penulisan paragraf dan HR atau singkatan dari horizontal line, artinya garis lurus secara horizontal. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di sesi selanjutnya.